Nah, sesuai dengan etika penelitian. Peneliti itu harus benar-benar melakukan etika penelitian. Misalnya ketika kita ke lapangan, ada guru yang tidak bersedia kita wawancara. Bagaimana? Nah, ini juga bagian dari masalah di dalam penelitian ataupun masalah dalam etika penelitian. Dia mau wawancara, tapi nama saya nggak mau disebut. Nah, itu etika bagian dari etika penelitian. Baiknya kita tidak menyebut dia di dalam penelitian atau deskripsi kita. Itu termasuk ke dalam etika penelitian, ya. Nah, kemudian itu termasuk ini ya, contohnya ya. Ketika kita ingin ke sekolah, apakah kita nyelonong saja? Bu, saya mau ambil judul ini, misalnya nilai-nilai pendidikan karakter dalam program Sit-in di Al-Hasra. Misalnya seperti itu. Nyelonong aja datang ke Al-Hasra. Nah, ini siapa kata orang Al-Hasra? Itu menyalahi etika penelitian. Baiknya bagaimana kira-kira pemakalah? Kira-kira baiknya bagaimana pemakalah? Sebelum ke lapangan, apa persiapan kita yang harus kita lakukan sebagai etika penelitian? Kira-kira apa yang harus kita lakukan atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Ini bagian dari etika penelitian. Ada yang bisa jawab? Kira-kira tadi judul kalian ini, misalnya kalian mengambil nanti, kalian sudah jadi peneliti nih nanti, mahasiswa kan jadi peneliti nanti. Lagi mau menulis skripsi. Kalian lagi menulis skripsi, sudah ambil misalnya judul nilai-nilai pendidikan karakter dalam pelaksanaan program Sit-in. Misalnya Sit-in di mana? Di sekolah Al-Hasra. Nah, baiknya dalam etika penelitian sebelum kita terjun ke lapangan, langkah apa saja yang harus kita lakukan? Melakukan pendekatan personal kepada objek peneliti, Bu. Ya, itu salah satunya. Terus apa lagi? Bagus. Mungkin meminta izin terlebih dahulu membuat ini. Nah, itu ya, itu yang paling fatal, harus meminta izin terlebih dahulu. Pertama tadi boleh melakukan telepon kontak. Ibu, saya misalnya Lucy atau Syifa dari semester 8 PAI ingin melakukan penelitian nih Bu. Oh, ini dari mana? Kata dia. Ini Bu, dari ini bla bla bla. Boleh nggak Ibu? Saya mau wawancara Ibu sama mau wawancara atau menyebar angket untuk siswa-siswa SMA ya, seperti itu, SMP atau SD. Oh iya, silahkan. Nah, setelah mendapatkan pernyataan silahkan, ujuk-ujuk juga tidak kita langsung datang, tapi harus membawa apa? Yo, kira-kira. Bawa apa kira-kira? Nah, ayo bawa apa kira-kira? Bawa makanan, Bu? Bukan. Bawa buah, Bu? Bukan. Itu sebagian dari kalau kita silaturahim. Membawa apa kira-kira? Proposal. Dokumen untuk mengumpulkan data sih, Bu. Ya, bawa misalnya pedoman wawancara. Yang pertama itu yang pertama membawa surat izin penelitian dari kampus kita. Nah, ya, biasanya secara administratif kalian akan bertemu dulu ke TU-nya. Oh, mau ini ketemu Bu siapa? Ini Bu, saya mau izin melakukan izin penelitian. Maka yang harus kalian bawa tadi ada serah kontak, serah silaturahim. Tadi menyiapkan dokumennya. Salah satu yang paling terpenting adalah surat izin penelitian. Nah, surat izin penelitian ini harus kalian bawa dari kampus. Harus ada suratnya secara resmi yang ditandatangan oleh dekan atau kaprodi. Setelah itu dikasihkan, oh ini Bu, judul saya ini. Kasih tadi, siapkan dokumen wawancaranya, apa pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman interview tadi atau wawancara, pedoman angket. Kalau misalnya penelitiannya adalah kuantitatif. Tapi kalau kualitatif berarti membawa pedoman wawancara, pedoman observasi. Bu, observasi harus ada pedoman tergantung jenis observasi yang kalian ambil. Kalau misalnya observasinya terstruktur atau tidak terstruktur, tapi
harus punya biar apa? Langkahnya jelas, ya. Kalian punya guide. Oh, kalian semua diobservasi, nggak mungkin. Sekolah kantin, padahal kantin bukan objek penelitian. Nanti untuk fokus penelitian harus memiliki pedoman wawancara. Nah, di dalam pedoman wawancara juga kamu ada klasifikasinya. Apakah jenis wawancaranya terbuka? Berarti kalau terbuka yang formal, atau baku terbuka, atau semi. Nah, ya, ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang tidak formal ngobrol santai, apa aja diobrolin, tapi nanti titik fokusnya tetap kepada tema ataupun variabel dalam penelitian. Sementara dalam observasi juga harus ada pedoman. Kenapa? Untuk memfokuskan, untuk menjadi guide penelitian kalian sehingga terfokus. Misalnya Pak Tona mau meneliti tentang pendidikan karakter. Tapi yang di situ yang diamati Pak Tona ini bukan pendidikan karakter, justru kepada kurikulum. Ada kaitannya memang. Tapi untuk fokus, oh berarti anak-anak ini yang perlu diperhatikan karena karakter adalah sikap, observasinya tentunya mengamati sikap mereka. Nah, apakah akhlaknya bagus? Atau begini, ketika Fatona melakukan mengambil judul pendidikan karakter, tapi yang dituju adalah satpamnya. Nah, salah kan? Yang diwawancara adalah satpamnya. Untuk itulah kalian harus membawa dokumen tadi ya. Seperti kata Lisa atau Nurul Farida tadi, harus membawa dokumen sesuai dengan prosedur penelitian. Tapi yang jangan ketinggalan, yang utama adalah surat izin penelitian. Nah, ini termasuk ke dalam etika penelitian. Ya, etika penelitian itu ada banyak jenisnya. Ya, nanti Ibu lihat kan, nanti Ibu kirim di grup ininya ya. Nah, bahannya ya. Kalau IIKI belum punya pedoman etika penelitian, tapi di dalam buku pedoman penelitian sudah ada ya ketentuan-ketentuan plagiarisme, ketentuan untuk publish, tapi belum sempurna, belum memuat semua aspek dalam etika penelitian. Mungkin ini perlu nanti kita buat khusus misalnya atau di IIKI misalnya langkah-langkah prosedur penelitian ilmiah itu termasuk ke dalam etika penelitian. Nah, ketika kalian di lapangan, ini Ibu juga ingin menambahkan. Jadi kalau kalian sebagai peneliti, yang kalian interview, yang kalian wawancara, maaf deh, saya nggak mau nama saya dicantumkan. Nanti jelek nama saya. Nah, itu bagian dari etika penelitian. Jadi Lisa, misalnya jangan memaksa, Ibu harus Bu, pokoknya Ibu harus ditulis deh Bu di dalam skripsi ini Bu. Nah, ini termasuk ke dalam pemaksaan, tidak boleh. Itu etika penelitian. Kalau orangnya keberatan, ditulis di dalam skripsi, Anda tuliskan inisial saja berdasarkan wawancara dengan guru berinisial A. Nanti di deskripsinya bahwasannya menyatakan pendidikan karakter di sekolah Al-Hasra sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan secara kurikulum nasional ataupun dalam pendidikan ekstrakurikuler. Hal ini tergambar, nah begitu ya. Itu muridnya sekarang, misalnya itu udah gurunya, kemudian kepala sekolahnya. Tapi kalau kepala sekolahnya nggak apa-apa Mbak, sebutin aja dah nama saya dan saya lebih terkenal ya, tidak apa-apa. Tapi baiknya juga nggak usah disebutkan Bang, kecuali di footnote. Kalau memang mau disebutkan boleh. Tapi kalau yang tidak mau disebutkan, tolong jangan disebutkan. Itu melanggar hak sebagai atau melanggar etika penelitian, melanggar hak objek yang diteliti. Ya, jadi kalian sebagai peneliti itu sebagai subjek, sebagai objek juga. Bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek, objek juga ya, posisi kalian. Kira-kira begitu ya, itu hal-hal yang harus kalian lakukan, langkah-langkah seperti itu juga bagian dari untuk meminimalisir ketenangan, ataupun kalau ada kendala-kendala, nah seperti itu. Kalian harus paham prosedur penelitian, sehingga kalau misalnya orang semaunya yang kalian wawancara, kalian bisa mengarahkan atau memberikan informasi. Tentunya kalau kalian paham, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kembali ke pemakalah, mungkin masih ada yang bertanya. Baik, Ibu, terima kasih banyak penambahannya. Yang kedua itu ini, Bu, apa saja contoh kasus dari etika deskriptif dan normatif? Pertanyaan Normatif dari apa? Kalau normatif apa?
Normatif itu berkaitan dengan peraturan atau undang-undang. Kalau terkait ITE misalnya, misalnya tadi itu termasuk normatif loh, yang tadi minta tidak disebutkan tapi kalian tidak disebutkan atau ada kaitannya dengan undang-undang, yaitu plagiarisme. Undang-undang nomor berapa terkait plagiarisme? Ayo, ada yang paham nggak? Nah, ini termasuk ke dalam contoh normatif. Kalau misalnya pelanggaran hak moral dan misalnya apa namanya terkait dengan hak moral ataupun terkait dengan plagiarisme, hak cipta ya, hak cipta. Nah, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, tapi kalau pendidikan nanti coba dicari ya. Ibu di sini ada contohnya punya kampus lain. Tapi kalau untuk pendidikan ataupun secara umum coba nanti dicari ada yang bisa menemukan, nanti tolong bisa diinfo tentang Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Nah, misalnya seorang peneliti itu harus mempublikasi. Kalau tidak dipublikasi nanti kenapa? Ataupun tidak boleh plagiarisme. Kalau plagiarisme, maka misalnya kalian nyomot-nyomot aja. Ngambil skripsi, ngambil misalnya makalah juga nih. Ini makalah juga sering terjadi. Karena kalian membuat makalah judulnya apa, ngambil tok langsung dipindahin. Itu bagian dari plagiarisme. Undang-undang hak cipta orang. Punya orang udah capek-capek kalian ambil. Nah, ini termasuk ke contoh normatif. Ini misalnya apa namanya? Jenis penelitiannya adalah kualitatif. Nah, misalnya tadi kalau kualitatif berarti berbentuk narasi. Bagaimana contohnya ini misalnya, dalam perilaku, ini contohnya dalam perilaku. Tadi orang-orang yang kalian wawancara tidak mau disebutkan, susah berkomunikasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti kalau yang deskrip itu yang tertuang ya, yang tertuang dalam etika penelitian. Tadi kalau yang normatif terkait dengan peraturan undang-undang, contohnya di bagian plagiarisme. Ada undang-undang yang sudah mengatur tentang hak cipta tahun 2014 misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam contoh normatif atau pelanggaran normatif. Ya, oke ya. Kalau yang di deskriptif, bisa saja misalnya kalian menulis, menarasikan, atau lebih kepada misalnya perilaku. Tadi kalau yang perilaku seperti itu ya. Tapi kalau misalnya secara tulisan tadi, kalian hal-hal yang tidak perlu kalian expose. Misalnya etika penelitiannya, oh anaknya nakal, tapi kalian post juga di situ, ya enggak? Dia memang sudah mengizinkan, tapi kalian narasikan itu yang tidak penting. Nah, itu juga bagian dari deskripsi ya, atau narasi. Oke, silahkan lagi kalau masih ada pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan tentang plagiat ya, Bu. Itu kalau misalnya kan saya tuh sering kalau misalnya bikin makalah itu lihat makalah, lihat PDF orang, terus kadang melihat makalah orang gitu. Terus saya ketik juga itu ke kata-kata beliau, tapi emang ada sedikit yang ditambahkan atau dikurangin, tapi itu dimasukkan juga link footnote nanti ya. Itu dimasukkan link gitu. Itu termasuk plagiat juga apa gimana, Ibu? Nah, ini ada tekniknya. Ketika melakukan plagiarisme, apa indikator dari kalian melakukan plagiarisme? Salah satunya tadi tidak mencantumkan sumber, kemudian langsung diambil copy paste nih. Misalnya si Fatona langsung nemuin makalah, wah mirip banget ini makalah saya dengan orang ini, langsung ambil, ditok langsung ditaruh tanpa dicantumkan sumber dari mana Fatona dapat. Ini langsung melanggar undang-undang ITE ataupun melanggar undang-undang plagiarisme hak cipta tadi ya. Nah, yang baiknya dilakukan adalah setelah melihat, oh ini bacaannya tentang ini ya, kalian bisa mengadopsi teknik penulisan. Ada teknik penulisan kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Misalnya pendapat misalnya Einstein mengatakan bla bla bla, boleh kalian melakukan kutipan langsung. Atau tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kita tidak bisa ngarang karena itu sudah baku. Maka itu bisa dikategorikan kutipan langsung yang tidak boleh dirubah. Tapi dicatat itu
Ada tekniknya kalau dalam penulisan skripsi, misalnya kalau yang dinamakan kutipan langsung menjorok 7 ketukan lebih ke dalam, terus dikasih tanda kutip 2, dan di awal harus apa? Kapital. Itu menunjukkan bahwa adalah kutipan langsung. Lebih dari 3 baris, maka itu dimiringkan. Tapi kalau tidak melebihi 3 baris, tidak dimiringkan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu dinamakan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung, tentunya ada caranya juga, ada tekniknya juga dalam penulisan karya ilmiah. Bagaimana caranya? Caranya adalah paraparase, seperti yang kamu lakukan. Paraparase itu kita ambil poinnya. Oh, menurut Omar Al-Khalid, tujuan pendidikan Islam ini apa? Oh, menurut Azim Maradi, sejarah pendidikan Islam ini bla bla bla. Ambil poinnya, kalian narasikan lagi. Itu dinamakan paraparase. Ya. Nah, tadi kalau yang mau mengutip perkataan tokoh, definisi, boleh ada kutipan langsung, tapi jangan terlalu banyak, nanti ke detect. Nah, kalau ke detect misalnya di Turnitin aplikasi pelacak, nah, ataupun di plagiarism.net misalnya, seperti kalau yang online, tapi kalau yang berbayar Turnitin ya yang lebih akurat. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya di dalam di dalam IIKI ataupun ketentuan di IIKI, tidak, nanti ada prosedur untuk kalian melakukan cek plagiarism sebelum kalian mengajukan proposal ataupun ujian skripsi, tidak melebihi dari 35%. Nah, untuk itulah ini masuk ke dalam etika penelitian. Oke, begitu ya kira-kira Pak Tona? Dapat dipahami? Nah, jadi begitu ya. Jadi harus melakukan paraparase. Jangan comot-comot aja. Sebenarnya kasihan loh orang yang misalnya sudah buat, ya Allah, dia berdarah-darah nulis, ya enggak? Berdarah-darah nulis, kalian ambil begitu aja. Nah, itu makanya dinamakan etika penelitian. Penting sekali ada yang kita dan plagiarisme. Ya, jadi seperti itu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan nanti Ibu tambahkan terkait materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada, Ibu. Dua pertanyaan dari Saudari Firna aja. Oke. Kira-kira pemakalah ada pertanyaan? Kenapa Ibu tanya pemakalah? Karena pemakalah sudah baca, yang mengerjakan tentunya paham seluk-beluk terkait etika penelitian ini. Kira-kira gimana pemakalah, ada pertanyaan? Kalau tidak Ibu izin share screen ya. Ini kita belum punya nih di kampus IIKI. Kelihatan nggak? Pedoman Etika Penelitian Unika Universitas Telkom Atmajaya, kalau nggak salah ya, Universitas apa, Unika Atmajaya. Nah, kita lihat daftar isinya. Kalau di sini prinsip dasar pendahuluan, mungkin ini lebih kepada sejarah. Tadi benar itu sejarahnya, asal mulanya ya. Tadi perlunya etika penelitian, prinsip dasar etika penelitian, pedoman etika penelitian. Tapi ini Atmajaya ini prodi kesehatan ya yang Ibu lihat. Win juga Ibu tidak menemukan, coba nanti kalau kalian cari-cari Win ada, nanti bisa dipahami ya. Kita lihat dulu, ini nggak usah, ini kelihatan nggak kalian? Kelihatan ya? Ini tentang Undang-Undang Hak Cipta tadi ya. Nah ini nih ya, tapi ini ekonomi, hak moral dan ekonomi. Nanti di sini kalian bisa mengutip juga berarti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya hak moral dan ekonomi. Nah, ini hak moral ini nih ya yang kita lihat, tentang ekonomi juga, pencipta karya dan penganggaran hak-hak tersebut dan sanksi pidana dan perdata. Kalau kita melanggar tadi ya, hak moralnya apa? Hak moral sebagaimana yang dimaksud pasal 4 atas merupakan hak yang melekat secara abadi pada prinsip pencipta, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum. Nah, karena ini misalnya kita mengutip siapa ataupun mengambil buku siapa, ya, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Nah, berarti tadi
Tidak boleh menuliskan nama aslinya. Kalau orangnya keberatan, tadi kalau orangnya tidak keberatan, boleh deh di footnote dituliskan Bapak siapa atau siapa. Nah, menggunakan nama aliasnya. Aliasnya apa? Atau inisial. Tadi kalau misalnya namanya Pak Marno, M aja atau No aja ya. Jadi seperti itu. Jangan ditulis nanti yang bikin aliasnya juga siapa ini? Upin, Ipin. Kalian tulis ya nggak bisa. Ya, inisialnya atau aliasnya itu namanya. Tetap terkait dengan nama. Nanti kalian tulis siapa ini? Sehun. Nggak boleh juga. Ya, atau K-pop lainnya ya. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Tidak boleh mengubah ciptaan dia, diubah bagaimana ngarangnya nggak jelas, udah keluar dari substansi keilmuan. Misalnya kalian ngarang, kayaknya poin ini, padahal salah, melenceng dari pengertian awal. Nah ya, jadi itu jangan juga. Mengubah judul dan anak judul ciptaan di kutipan kalian. Tulisan judulnya kalian juga rubah. Ini tidak boleh. Ini hak moral. Ini banyak sekali ya. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerimaan dapat melepaskan ini nih. Melindungi hak moral informasi manajemen hak cipta, ini penerbitnya, informasi elektronik hak cipta, ya penerbit apapun terkait bagaimana prosedur percetakannya ya. Nah, ini ya ada banyak sekali pasal 8 tentang ekonomi. Misalnya apa sih tadi tentang penghargaan ataupun tentang harganya. Kita pada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan. Ini kalau selesai skripsi kalian nanti harus dibukukan. Lebih bagus lagi dipercetakan ataupun diterbitkan ISBN-nya. Nomor ya, nanti terdaftar di Perpusnas kalau buat ISBN. Mengadakan ciptaan dalam segala bentuknya, misalnya diterbitkan di jurnal, penerjemahnya ada, pengadaptasiannya, semuanya terpenuhi. Ini bagian dari hak cipta ya. Jadi seperti itu nanti Bu Krim ini. Nah, kita lihat sanksi hukumnya. Nah, kalau kita melanggar yang tadi, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi, pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan. Misalnya Fatona, ngutip siapa? Ketahuan di internet. Wah, ini plagiarisme punya saya ini. Dia langsung ngaduin ke pengadilan atau membawa advokat ataupun pengacara. Nah, mau nggak mau itu ada bukti secara otentik ya, bukti secara nyata kamu publish, kemudian mengutip dan tidak menyantumkan, dibawanya lah ke pengadilan dan kalah kita karena ada bukti otentik. Kenapa bukti otentik? Benar-benar jelas dia lebih duluan misalnya mempublish. Sementara Fatona 2 bulan baru mempublish. Padahal yang dia itu kan misalnya baru karya. Nah, ini bisa kena kita ya. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini Permendiknas nomor 10 dikemukakan sanksi plagiarisme sebagai berikut. Nah, ini ada ya, ada kena teguran, katanya ada peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai. Ini kalau untuk mahasiswa. 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat. Ini kalau untuk mahasiswa. Ijazah juga tidak bisa dapat atau pembatalan ijazah. Kalau melanggar hak cipta ataupun tadi plagiarisme. Nah itu ya, ini nanti bisa dibaca, ada banyak sanksi-sanksi, misalnya pimpinan perguruan tinggi juga kena nih ya kalau misalnya melanggar ataupun menyalahi prosedur-prosedur penelitian. Perlunya pedoman etika hukum. Nah ini ya, kita lihat contoh-contoh sebentar. Ini prinsipnya ya, prinsipnya menghormati manusia. Tadi kalau misalnya prinsipnya adalah menghormati objek penelitian kita, misalnya gurunya yang kita wawancara atau siapa yang jadi data primer kita ya, menghormati martabat. Nah, kalau tadi Pak, saya mau nyelonong aja. Nah, ini juga bagian dari menyalahi prinsip ya etika penelitian ya. Memberikan perlindungan. Nah ini juga orang yang kita wawancara harus siap dilindungi. Saya gimana nih nanti kalau data saya diekspos, tenang Pak, insya Allah kita akan jaga kerahasiaannya. Nah ya,
minta data personalnya, insya Allah Pak kita informasi pribadi ini kita nggak share kok ke ini, seperti itu ya. Prinsip berbuat baik, nah ini juga prinsip kepercayaan tanggung jawab, ini ada banyak. Pedoman etika penelitian terhadap manusia sebagai partisipan penelitian. Ini kalau penelitiannya kita adalah manusia. Emang kalau ada Bu hewan, ada dalam misalnya hewan yang diteliti seperti tikus ya, psikologi sebelum awal melakukan menemukan disiplin ilmu misalnya terkait psikologi, terkait ilmu pendidikan, biasanya jadi bahan objek penelitiannya adalah hewan-hewan, tikus ya, misalnya teorinya psikologi itu dari belajar, ya enggak? Yang stimulasi, pernah dengar? Teori stimulasi itu dari tikus, kucing, ya enggak? Nah, ya ini kalau manusia, berarti manusia itu adalah human, berarti perlakuannya bagaimana? Nah ini penelitian tikus aja nggak boleh, maksudnya ada hadis mengatakan kalau kita membedah tikus, ini itu kan haram, tapi tergantung dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita untuk ilmu pengetahuan, bisa ada ulama misalnya sepakat, Majelis Ulama MUI misalnya sepakat, oh boleh, tapi harus segera dibunuh, jangan belum dibunuh tapi udah dipotong tangannya, udah dibedah ininya, tapi dibunuh dulu secara adat istiadat, gitu ya. Penelitian yang melibatkan manusia wajib dilengkapi dengan informed consent atau persetujuan setelah penjelasan, PSP namanya. Ya, dia ada misalnya pakai kontrak, persetujuannya boleh menggunakan tadi ada surat izin penelitian atau ada juga kontrak tertulis. Pokoknya selama penelitian begini permintaan dari orang yang akan kita lakukan penelitian. Jadi boleh seperti itu juga. Ini juga mendapat pemahaman yang baik, harus dijelaskan dulu sebagai peneliti ya. Nah ini juga manfaat dan risiko penelitian. Nah, misalnya kalau penelitian yang laboratorium itu biasanya ada risiko ya, salah apa. Nah ini mungkin harus dipahami juga. Misalnya untuk menghindari risiko terhadap partisipan penelitian, maka penelitian harus merancang. Nah tadi ya, untuk meminimalisir ataupun risiko, tadi ini juga menjawab pertanyaan siapa tadi, katanya harus ngapain? Harus merancang, ya benar. Tadi harus ada pedomannya, harus ada prosedurnya ya, dan ujuk-ujuk datang, bertanggung jawabkan secara itu. Peneliti utama haruslah orang yang meneliti yang berpengalaman dan memiliki kepakaran di bidang terkait. Sementara anggota peneliti akan bekerja di bawah koordinasi peneliti. Ini kalau yang tim. Lalu bagaimana kalau yang skripsi? Yang skripsi berarti kalian benar-benar harus paham dengan prosedur penelitian ilmiah ataupun kode etik penelitian. Ya. Jika penelitian dilakukan oleh mahasiswa ataupun keperluan proses pendidikan, maka penelitian tersebut harus dilakukan dengan pengawasan dosen pembimbing. Di kita ada nggak dosen pembimbing? Ada, ya. Nah, ya jadi dosen pembimbing yang memiliki kepakaran dalam bidang yang diteliti. Jadi dosen pembimbing itu saat nanti kalau di IIQ khususnya di prodi PAI, Ibu sering membagi dosen pembimbing, Ibu akan ACC dulu judul, kita lihat judul, kemudian judul Fatona Omnia ini terkait dengan kurikulum, maka kita kasih dengan dosen yang di bidang kurikulum. Seperti itu ya. Judulnya lebih kepada pendekatan tafsir ataupun lebih kepada ulumul Quran, maka kita kasih dengan misalnya Bu Tuti dan sebagainya, Bu Lili dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini privacy dan confidentialitas partisipan penelitian adalah pribadi yang otonom. Nggak boleh diatur-atur. Berarti partisipan itu siapa? Ada yang tahu nggak partisipan itu siapa sih dalam penelitian? Ayo. Murid yang ditelitinya. Iya, gurunya, muridnya, orang yang kita teliti. Siapa tadi? Misalnya sumber primernya adalah guru, kepala sekolah, kemudian mahasiswa atau mahasiswa ya, orang tua juga termasuk partisipan kalau perlu dilakukan wawancara atau terkait tema penelitiannya. Maka dia otonom, tidak boleh diatur-atur, hak privasinya harus dijaga, tidak boleh dilanggar. Tadi, tolong jangan ya dimasukin nama. Pokoknya Bu harus dimasukin. Nah, itu tidak boleh, itu melanggar ya. Ya, jangan memaksakan. Perlakuan khusus bagi
popularisasi rentan katanya berdasarkan prinsip keadilan seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian selayaknya memiliki kepekaan yang wajib memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan, misalnya kelompok usia lanjut usia, anak-anak, kelompok prasejahtera, orang sakit. Nah, ini misalnya nih. Kalau anak SD, kalian kan profil penelitiannya adalah pendidik dari jenjang SD sampai SMK atau SMP. Yang paling bawah berarti anak-anak di sini umur anak SD. Nah, kalau anak-anak SD kalian harus tahu treatmentnya memperlakukan anak SD agar dia mau diwawancara, ya, agar jawabannya bagus. Bagaimana kira-kira? Kalau anak SD, kalau anak SMA mah kira-kira gimana? Ayo, ada yang tahu kira-kira? Kalau misalnya partisipannya atau objeknya kalian ini adalah anak SD. Banyak yang meneliti, nah Ibu sarankan ketika kalian melakukan penelitian, anak SD ini umur di bawah 12 tahun ke atas atau 11 tahun ke atas. Misalnya paling tinggi 12 tahun ya, kelas 6 itu ya. Nah, treatmentnya harus apa? Ada kedekatan emosional. Agar, misalnya kalau anak SD ini belum layak untuk dilakukan mengisi angket karena rasionalnya belum jalan, ya. Biasanya, anak-anak rajin sholat enggak? Kalau terkait pendidikan sholat atau pendidikan spiritual, jarang Bu, aku mah bangun jam ini. Nah, berarti itu dia jujur, bagus. Tapi kalau misalnya angketnya, apakah kamu sholat? Iya Ibu, padahal dia bangunnya ya, apakah sholat misalnya subuh? Padahal dia bangunnya jam 9. Enggak pas berarti ya. Kalau anak SD cocoknya itu buat observasi atau wawancara ataupun kualitatif. Tapi kalau anak SMA sudah cocok untuk menyebarkan angket ataupun untuk mengisi angket karena nalarnya sudah jauh. Ya, kalau anak SD harus diarahkan dulu, susah nanti kalian dapat datanya, nggak akurat. Nah, monitoring, ini monitoring, peneliti wajib memonitoring jalannya kegiatan penelitian. Ya, harus selalu dimonitoring, ada keberlanjutan dari kalian menulis awal penelitian sampai selesai dimonitoring, kemudian ada interkoneksi dari bab 1 sampai bab 4. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini pedoman etikanya. Hubungan dengan peneliti mitra dengan pihak sekolah tadi harus selaras ya. Jadi kalau sekolahnya minta pagi, kalian harus datang pagi ya. Jadi seperti itu, harus dijaga silaturahim. Hubungan dengan manusia, peneliti memiliki kewajiban untuk mendidik mahasiswa yang memiliki prospek yang baik. Peneliti memiliki kewajiban, nah ini ya, contoh-contohnya hubungan dengan masyarakat juga, kalau masuk ke dalam ranah masyarakat nanti penelitinya melihat atau mengobservasi masyarakat. Hubungan dengan sponsor, pemberi dana, ya ini juga kalau dapat hibah penelitian. Ada loh yang dapat hibah penelitian, ada dosen, mahasiswa, pedoman etika publikasi. Nah ini ya kalau publikasi. Ada semua di sini, privacy. Nah ini juga ya. Oke, hasil penelitian yang mempunyai dampak nilai ekonomi. Juga ada penelitian yang memiliki dampak nilai ekonomi. Misalnya apa Bu? Oh penelitiannya ini tentang menghasilkan tentang karya apa? Aplikasi tentang zakat. Aplikasi tentang kurikulum. Nah, ini berarti memiliki nilai hak guna penelitian yang mempunyai dampak nilai ekonomi di masyarakat seperti itu ya. Para komisi etika penelitian. Nanti Ibu share ya di grup. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin bisa dipahami ya terkait dengan etika penelitian. Dasarnya seperti itu. Jadi asalnya tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemakalah sejarahnya bagaimana biasanya tokoh-tokoh psikolog. Sebagaimana kita ketahui kalau dalam sejarahnya penelitian ini awal mulanya dari mana? Dari ilmu psikologi, ya. Nah, dari ilmu psikologi akhirnya adanya laboratorium pertama itu di ilmu psikologi. Jadi seperti itu ya kalau kita bahasa sejarah penelitian itu. Asal mula penelitian ilmiah itu dari ilmu psikologi. Memang dari filsafat, induknya ilmu pengetahuan. Tapi yang benar-benar melakukan penelitian prosedural ilmiah itu adalah psikologi yang membuat laboratorium pertama, yaitu disiplin ilmu psikologi. Ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Tadi kalau mau baca sejarah tentang
etika penelitian ataupun terkait dengan sejarah adanya laboratorium pertama, ada punyanya bukunya Filsafat Ilmu Pendidikan. Karangan, sebentar Ibu lupa karangannya, tapi ada di buku Filsafat Ilmu Pendidikan, ya bisa dibaca untuk mengetahui asal mula sejarah penelitian itu seperti apa. Memang dari ilmu filsafat, tapi filsafat hanya mengawali. Untuk melanjutkan disiplin ilmu ada laboratorium pertama yang dicetuskan oleh disiplin ilmu psikologi. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Kira-kira dapat dipahami ya? Masih ada yang ingin bertanya? Nanti untuk materi lebih lanjut kita bahas misalnya karakteristik judul penelitian kualitatif, kuantitatif, ini kan masih dalam prosedur penelitian ilmiah ya, ataupun terkait dengan etika penelitian itu. Jadi itu ya, pada intinya etika penelitian itu benar-benar harus dijalankan. Tadi Bu, kalau kita bawa makanan untuk anak-anak boleh nggak? Ya boleh. Itu untuk menjalin silaturahim ataupun untuk mendapatkan kedekatan emosional. Ibu dulu waktu melakukan penelitian S1 di UT Dharma Karya itu anak-anak SMA. Ibu bawa permen coklat sama Bing Bang. Tahu kan Bing Bang? Nah, ada 42 siswa SMA, Ibu sebarkan angket dan itu Ibu kasih permen sama Bing Bang. Senang mereka jawabnya, cepat. Tapi kalau kita nggak bawa apa-apa, kadang untuk capek banget, angket banyak banget. Untuk menstimulus atau memotivasi mereka nggak apa-apa. Gurunya dibawakan misalnya ya sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya Bu, saya bawa kue buatan saya, boleh nggak apa-apa. Sebenarnya nggak bawa juga nggak apa-apa, ya. Cuma untuk mendapatkan kedekatan emosional agar kita itu harus upaya loh agar mendapatkan informasi yang akurat, yang benar-benar akurat. Kenapa? Ketika misalnya kita wawancara ahli anak, ngapain sih saya jawab gitu-gitu aja. Nah, tadi ya misalnya harus disesuaikan dengan jenis wawancara kalian. Kalau Ibu biasanya dalam penelitian itu menggunakan teknik wawancara terbuka dan baku terbuka. Terbukanya kita punya pedoman yang mengarah. Benar, Bu, ini kurikulumnya sudah dijalankan dengan ini. Ya, iya. Tapi kita harus ngajak ngobrol lagi. Rumahnya di mana, Bu? Itu termasuk ke dalam wawancara baku terbuka ataupun non formal. Ya, kita ngobrol santai. Untuk apa sih kita ngobrol santai? Untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi kadang kalau kita terlalu formal jawabnya gitu-gitu aja, terlalu monoton. Tapi kalau non formal, bahasanya juga kita sudah menggunakan pendekatan bahasa dengan ibunya. Nanti dia kecetus. Padahal dia jawab iya, ternyata tidak di dalam pernyataannya. Karena kita sudah ngajak ngobrol secara non formal. Ada yang seperti itu. Itu akan mendapatkan data yang lebih akurat. Dari situ nanti kita misalnya menggunakan teknis Miles-Huberman. Ada reduksi data. Tadi ibunya ngomong iya atau enggak ya? Itu harus dipertajam lagi, harus dipersiapkan lagi, harus melangkah lagi bagaimana temuan kalian ini benar-benar maupun sesuai. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita cukupkan ya. Ada jam ketiga kalian? Ada Ibu. Ada Ibu. Oke, ya baik. Silakan satu orang kalau ingin bertanya sebelum kita tutup atau ditutup oleh pemakalah. Ayo, Nurul Farida, ada pertanyaan pemakalah hari ini siapa saja? Enggak ada. Ya, Hopipa ingin bertanya, sudah paham ya? Insya Allah, Bu. Nah, kalau Ibu tanya seperti ini. Ada yang mempublish artikel kalian, tapi tanpa izin. Itu pelanggaran apa? Normakah atau deskripsikah atau undang-undangkah? Anggaran undang-undang.
Undang-undang. Ya, tadi masuk ke dalam apa? Publikasi ya, berarti melanggar hak cipta. Norma sama undang-undang itu hampir sama. Tapi norma misalnya ada yang norma itu lebih distandarkan misalnya dengan akhlak. Karena akhlak pengertiannya adalah standar yang diberikan norma-norma di masyarakat. Berarti tadi bisa dikategorikan ke dalam jenis pelanggaran apa? Undang-undang. Undang-undang. Jadi seperti itu. Tadi kalau melanggarnya kalian mencantumkan nama padahal dia tidak mau. Apa itu pelanggaran? Jenisnya. Norma. Norma. Iya, norma ataupun tadi deskripsi tadi ya, deskriptif tadi kalau nulis sembarangan padahal dia nggak menceritakan itu pelanggaran juga ya. Nah itu ya harus dapat dipahami oleh kalian jenis-jenis pelanggaran, sanksi tadi baca ya undang-undangnya nanti Ibu share sebentar Ibu share. Nah, ini bisa dibaca karena IIKI belum punya, hanya kalian sudah di-share buku metode apa? Buku pedoman skripsi atau belum? Sudah Ibu. Nah, itu dibaca ya. Memang tidak lengkap untuk etika penelitian tapi ada. Baca, kalian harus paham dengan teknik penulisan. Tadi misalnya kutipan langsung itu apa, Bu? Saya penasaran. Tadi Bu menjelaskan kutipan langsung itu seperti apa. Silahkan dibaca ya. Bagaimana cara menulis kutipan langsung. Ini bukan untuk skripsi saja, tapi ketika kalian menuliskan makalah ya, makalah itu bagusnya memenuhi standar penulisan ataupun teknik penulisan karya ilmiah. Karena kalau Ibu sekarang ini misalnya Ibu S3 di UIN, kadang jurnal Ibu makalah Ibu jadikan artikel penelitian ilmiah. Karena sudah memenuhi misalnya standar penulisan karya ilmiah. Makanya harus hafal tadi cara penulisan daftar pustaka, misalnya ngutipnya punya apa? Association Psikologi Association, berarti tahunnya di depan pakai koma, kemudian judulnya harus pakai tanda kutip kalau jurnal, tapi kalau buku tidak dimiringkan. Nah, ini kalian juga harus paham ya. Dibaca. Ada yang sudah baca belum? Aduh ya Ibu tadi. Baca sedikit. Nah, harus dipahami ya kejadiannya kakak kelas kalian ini kebiasaan. Kalau Ibu sering ngomel untuk kakak kelas kalian yang lagi skripsi misalnya ataupun sekarang sudah dibagi dosen pembimbing, Ibu membimbing berapa mahasiswa? Selalu kalau Ibu koreksi masalah stupid mistake. Apa itu stupid mistake? Kesalahan-kesalahan kecil, misalnya judul tidak di-bold, subjudul tidak di-bold, misalnya judulnya belum kapital. Itu hal-hal kecil menurut Ibu. Itu tidak perlu dilakukan lagi kesalahan seperti itu ketika sudah di tangan dosen pembimbing tulisannya. Karena itu ada buku pedomannya kalian yang harus kalian baca. Tadi kalau makalah tulisan daftar pustaka kalian selalu masih salah. Ibu selalu memperhatikan ya. Kemudian misalnya latar belakang masalah atau pendahuluan. Apa sih yang dimaksud dengan latar belakang masalah? Itu permasalahan sebenarnya. Ada yang panjang lebar teori-teori. Itu salah sebenarnya dalam latar belakang masalah. Teori hanya sedikit di dalam latar belakang masalah. Ya, jadi coba baca buku pedoman sistematika penulisan skripsi yang 2021 atau 2020 ya, yang terbaru. Sudah punya kan? Hopipa? Ya. Sudah Ibu. Oke, jadi nanti dibaca Nurul Iza, teman-teman semuanya, Nopi Haryanti ya, dibaca semua ya, karena Ibu begini, kalau Ibu melihat dunia ini, orang-orang besar itu dikenal dengan apa? Selain misalnya kalau artis ya terkenal dengan popularitasnya, tapi popularitas itu seperti itu. Menurut Ibu, tokoh-tokoh nasional, internasional, tokoh-tokoh dunia itu terkenal oleh apa? Oleh karya kan? Iya, Bu. Nah, Nadiem Makarim terkenal misalnya karena apa karyanya? Misalnya aplikasi Gojek. Siapa misalnya? Kita lihat Ibu Nukin di Al-Farabi, misalnya Aristoteles, ya enggak? Ibnu Sina terkenal karena apa? Karya, tulisan. Tapi kalau misalnya kayak Sokrates, memang Sokrates tidak menulis, tapi muridnya Aristoteles, ya enggak yang menulis. Makanya dia dikenal oleh dunia.
Belum tentu Socrates itu terkenal kalau tanpa muridnya yang menulis karyanya. Ya enggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi tulisan itu sangat penting, terus kalian harus memahami bagaimana prosedur penelitian ilmiah. Makanya Ibu sampaikan, metode penelitian ini sangat penting dipahami oleh mahasiswa. Karena mahasiswa akan meneliti. Ya, tujuannya apa, pengertiannya apa. Kalau pengertian oke lah, kemarin sudah paham. Tapi prosedur-prosedurnya benar-benar harus dipahami. Begitu ya, Hopipah dan teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ibu mohon maaf ya, baru bisa Zoom kemarin Ibu terpapar COVID dan harus istirahat selama 14 hari. Suami Ibu juga masuk rumah sakit. Kemarin alhamdulillah Ibu tidak masuk rumah sakit. Jadi ada gejala agak intermediately ataupun gejala sedang ya kalau di keluarga Ibu. Batuk disertai sesak napas. Kalian jaga kesehatan ya. Jangan keluar tanpa masker. Ini ada yang di Ciputat nggak? Atau di rumah semua? Di rumah semua, Ibu. Di rumah Ibu. Nah, di rumah semua. Apalagi kalau di kampung-kampung kadang jarang prokes. Nanti prokesnya harus jalan ya. Cuci tangan. Terus kalau kontak itu droplet ya. Harus bersin-bersin, harus pakai masker ya. Nah, kalau kalian ini masih muda, imunnya masih kuat insya Allah ya, meskipun terpapar nggak akan ini, apalagi Omikron itu dia mutasinya itu kan dari setiap virus itu dia bermutasi. Ada yang Delta dulu kan, yang pertama, kemudian Delta, apalagi dulu lagi. Nah, yang Omikron ini mutasinya ini lebih kepada setiap mutasi itu virus itu berubah-ubah. Ya kan, ada yang misalnya kemarin kalau Delta parah ya misalnya, tapi kalau Omikron ini karena dia sudah beberapa kali mutasi, dia lebih kepada efek penyebarannya yang sangat cepat, tapi gejalanya ringan. Nah, jadi seperti itu ya, tidak banyak kasus yang meninggal karena Omikron, bahkan tidak ada ya, 0,0% ya. Oke, silahkan kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak kita cukup ya pemakalah ya. Sudah paham semua kira-kira? Coba kalau sudah paham semua, Ibu aja yang tunjuk untuk menyimpulkan hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Silahkan, sebelum Ibu tunjuk. Apa poin yang kalian dapat hari ini terkait materi tentang etika penelitian? Ada yang ingin menyimpulkan? Silahkan. Recordnya mungkin bisa dimatikan karena terlalu lama nanti. Nah, ini kita sudah sesi menyimpulkan. Oke.